Oke, teman-teman, kita balik lagi di YouTube YK Fish Farm. Ya, kali ini udah lama kita nggak buat konten dan kita kali ini ada program baru, namanya YK Talks. Jadi di program baru ini namanya YK Talks, itu kita akan sharing ilmu-ilmu kita dan pengalaman kita selama ini di dunia perikanan. Tapi kalau kita yang sharing itu nanti kalau pengalaman kita nanti lebih ke fokusnya kan kita kan budidaya live barrier itu. Terus sama kita sharing pengalaman ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku perkuliahan gitu ya. Nah bener banget, jadi di episode pertama YK Talks ini kita mau bahas tentang istilah-istilah dari gen lah. Istilah-istilah genetik. Nah, istilah-istilah mungkin selama genetik. ini kalian bingung lah. Kita kasihnya ya dasar-dasar aja yang enggak begitu rumit buat pemula-pemula yang suka dengan genetik itulah. Lagi mungkin ada hobi baru nih, mau nyoba nge-breed ikan, mungkin mau eksperimen atau gimana bisa. Jadi gini, langsung mulai aja. Ram. Gen itu kan sebenarnya kan semua makhluk hidup itu pasti punya yang namanya genetik itu. Nah itu genetik itu nanti dia yang bawa sifat-sifat si makhluk hidup tadi lah. Terus kalau di genetik itu nanti kita ada istilahnya ada fenotip dan genotip. Nah ini sering kebalik-balik nih Ram. Sebenarnya apa sih fenotip itu? Nah kalau jadi fenotip sama genotip itu tadi, fenotip itu dia sifat yang bisa kita lihat dari luar, bisa kita lihat pakai mata lah. Jadi bener. Bentuk ikannya itu seperti apa, warnanya itu apa, terus nanti misal sirip dorsalnya itu bentuknya apa juga gimana itu. Misalnya kalau fenotip itu kita kasih contoh ikannya gupi black moscow ya. Black moscow itu berarti fenotipnya dia itu warnanya hitam, terus misal ekornya delta, sirip dorsalnya tinggi ya, itu namanya fenotip. Jadi yang bisa dilihat langsung sama mata. Terus yang kedua itu ada yang namanya genotip. Itu apa? Genotip itu dia sifat yang nggak bisa kita lihat secara langsung, nggak bisa kita lihat pakai mata. Karena apa? Karena genotip ini dia bisa kita artikan sebagai gennya itu tadi. Jadi dia itu ya di dalam tubuh yang jelas, jadi nggak bisa kita lihat. Nah, jadi nggak bisa kita lihat. Nah, setelah kita tahu nih teman-teman istilah dari fenotip genotip itu, ini juga ada istilah yang nggak kalah penting teman-teman, yaitu dominan dan resesif. Dominan sama resesif. Itu bedanya apa? Jadi gini, kalau kalian balik di pelajaran SMA itu ada yang istilah-istilah pakai huruf besar, huruf kecil. Nah itu kalau biologi mungkin itu. SMA, SMP mungkin juga udah dapet sih. Terus dominan itu dia sifat yang mendominasi, yaitu menutupi sifat lain. Nah sifat lainnya ini yang disebut dengan resesif itu. Jadi resesif itu bisa kasarannya itu bisa diartikan yaitu gen yang lemah, jadi dia ketutupan lah. Jadi secara fenotip itu dia nggak kelihatan, tapi secara genotip dia itu ada. Terus kalau fenotip itu dilambangnya mungkin bisa kita kasih contoh ya. Kita pakai papan tulis. Ini boleh kita hapus dulu. Kalau fenotip itu tadi, fenotip salah. Dominan itu lambanginnya pakai huruf besar. Misal A besar. Nah, ini dominan. Terus kalau resesif dia gen yang lemah itu A kecil. Nah ini dominan, ini resesif. Nah itu teman-teman. Terus kalau misal dia ada yang namanya misal dia A besar A kecil, nah ini tetap yang dominan itu yang A besar ini. Karena dia menutupi si resesif ini. Jadi resesif itu bisa dikatakan kalau semuanya itu benar-benar kecil. Nah, namanya resesif. Teman-teman. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, untuk budidaya pemula. Nah, terus juga ada istilahnya itu, dia itu nggak dominan dan nggak resesif, Ram. Nah itu apa itu? Intermediate. Nah ini sebenarnya mungkin contohnya. Ini unik ya teman-teman. Ini saya hapus dulu.
Jadi intermediate ini dia nggak dominan sama nggak resesif. Kalau dijelasin pakai kata-kata gini sulit, tapi kita jelasinnya di papan tulis. Misal intermediate itu kita misal ngawinin gapi warna merah sama gapi warna putih. Misal kita lambangin merah, ben gampang, merah X putih. Nah itu nanti anakannya bukan merah atau bukan putih, tapi anaknya itu malah justru keluar warna baru, merah disilangkan sama putih, malah justru keluarnya pink. Nah, ini unik teman-teman. Ini namanya intermediate. Jadi kayak pengecualian mungkin. Ini malah nggak ada dua sifat ini. Iya, merah dan putih malah nggak ada. Sifat baru warnanya pink. Warnanya malah pink. Nah, oke teman-teman, jadi setelah tadi kita tahu tentang dominan, resesif, dan intermediate. Ya. Nah, ini juga ada istilah kayak homozigot dan heterozigot. Nah, itu kayak mungkin contohnya bisa ini. Homozigot itu dia yang hurufnya sama semua. Misal homozigot itu A besar sama A besar, terus A kecil sama A kecil. Ini namanya homozigot. Kalau heterozigot, heterogen. Nah, multikultural lah. Nah, kalau heterozigot itu A besar, A kecil. Ini namanya heterozigot. Terus nanti homozigot itu ada yang dominan sama resesif. Nah, balik ke tadi. Dominan itu dia yang huruf besar, jadi namanya homozigot dominan. Terus yang kecil ini homozigot resesif. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk penjelasannya tentang homozigot dan heterozigot. Mungkin ada istilah juga tentang carrier. Itu apa ini sebenarnya lebih apa ya? Istilah gampangnya carrier itu dia yang membawa sifat itu, tapi mungkin nggak kita jelasin di episode pertama ini karena agak rumit. Kita lanjut ini aja teman-teman. Langsung ke ada istilah nih Ram, kayak parental. Ini yang paling sering itu kita temui lah di sebagai breeder itu. Kita sering dengar istilahnya misal F1 B1 terus F1 B4. Nah ini kita sering banget nemu kayak itu tuh apa Ram? Kayak FB itu apa? Terus nanti juga ada yang namanya P1. Nah jadi teman-teman, P ini yaitu gampangannya ya, ini sebenarnya P itu dari parental. Parental ini yaitu indukan, gampangannya gitu. P ini dia lambangin indukan. Terus ada F itu filial. Filial itu dia keturunan teman-teman. Terus ada yang namanya B itu buds. Buds itu dia anakan. Nah, terus di sini misal kita kasih contohnya, ini saya hapus ya. Parental, filial, buds. Nah, ini perlu diingat teman-teman tentang PFB ini. Misal kita gini, kalau kalian buat tabel tuh biasanya gini. Misal ini ada P1. Indukan pertama P1 dikali ya P1 itu. Nah, indukan pertama ini dikawinin, itu nanti hasilnya itu namanya F1 B1. Kalau saya sendiri teman-teman, P itu kan indukan, F itu kan filial. Kalau B itu kan sebenarnya singkatannya yang asli itu kan buds. Tapi kalau saya sendiri lebih sukanya gampangannya itu brol. Nah itu kita malah lebih mudah ingetnya. Jadi B itu untuk brol. Misal ini biasanya pada kebalik teman-teman. Dikiranya gini, biasanya F itu mereka anggap B, itu yang salah. Jadi misal si indukan ini, satu indukan ini dia kan pasti nggak mungkin kan ngebrolnya cuma sekali, pasti kan beberapa kali ngebrol dia itu. Nah, ngebrol pertama itu namanya B1 teman-teman. Terus nanti misalnya dia ngebrol kedua itu namanya bukan F2 B2, bukan kayak gitu, tapi di sini namanya F1 B2. Karena apa? Karena dia hitungannya ini dia masih keturunan ke-1 dari indukan pertamanya ini, tapi dia ngebrolnya itu yang kedua. Jadi itu F1 B2. Terus nanti misal ngebrol lagi jadi F1 B3 gitu. Terus misalnya kalau tentang yang F2 itu, jadi F2 itu anakan dari F1. Misal F1 ini dikawinin sama yang sama F1. Nah, anakannya ini namanya F2 nah B1.
satu. Karena ada ngobrol pertama. Nah, itu. Jangan sampai kebalik F sama B ini. Itu sering kebalik. Biasanya kalau ditanya gitu, nah biasanya tuh nanti kebalik-balik. Jadi mereka nganggap si B ini jadi F. Kayak itu tadi F1, B1, terus mereka nulisnya F2, B2. Nah, itu ini bukan salah. Harusnya yang benar itu habis F1, B1 itu F1, B2. Ini yang tepat. Nah, itu teman-teman. Jadi istilah antara kayak P, F dan B ini teman-teman harus ingat lagi jangan sampai ketukar nih, terutama di F sama B nih. Itu paling sering ketukar. Nah, gitu teman-teman. Mungkin kalau kita sampai sini dulu Ram penjelasannya. Ini ya kita jelasinnya nggak terlalu detail lah, gampangannya itu aja. Tapi mungkin yang perlu diingat itu baik pemula ataupun yang benar-benar baru mau nyoba itu ya istilah-istilah itu P, F sama B itu yang mungkin perlu diingat lah, karena itu yang sering kebalik-balik, terutama yang F sama B itu, karena B itu brolnya itu. Terus kalau F keturunannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ketukar. Mungkin kita penjelasan sampai ini dulu. Nanti mungkin di selanjutnya kita bisa ke inbreed, line breed, cross breed. Tapi banyak yang pengen tahu lagi gitu. Jadi untuk episode pertama ini mungkin cukup segitu aja. Dulu aja. Mungkin sampai penjelasan tadi itu teman-teman. Ya, nanti kita buat episode 2-nya mungkin lebih ke istilah-istilah dasarnya buat inbreed, cross breed, line breed. Nah, itu tuh apa itu kan nanti kita akan bahas ada nanti lagi. Per breed. Nah, itu teman-teman. Nah, ya oke, sekian episode pertama dari Cut Off. Bener. And goodbye. See you.